Oh yang G. Baik, itu nanti tersimpan di situ Pak Marwani ya, Oh yang G siapa di Pak? laptopnya teman panjenengan itu. Baik, G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Pak Ahmad Al-Marwani, pada pagi G, hari ini terima kita kasih. akan melangsungkan ujian komprehensif. Oleh sebab G. itu, mari kita awali terlebih dahulu ujian ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Marwani, G. sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Suwadi, untuk uji komprehensif ini ada beberapa segmen. Yang pertama, nanti ada segmen wawancara, ada juga segmen untuk praktik, kemudian ada segmen membaca dan menulis Al-Quran. Untuk G. segmen wawancara dan juga praktik, wawancara terutama, itu akan meliputi modul ajar, modul project, dan juga proposal penelitian tindakan kelas. Siap Pak Marwani? G. Ya Bapak. Baik, untuk yang pertama kalinya, saya minta kepada Pak Marwani untuk mempraktikkan pembelajaran. Modul ajar yang mana yang akan dipraktikkan, Pak? Kemarin yang disampaikan ke kami, G. materinya apa? Materinya adalah teguh pendirian, dermawan, tawakal tentang kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kami beri waktu maksimal 7 menit. Atau mungkin sebelum itu akan kami cukupkan. Kalau kami bilang stop, stop. Ya. Mulai dari awal tidak masalah, Pak. Dari awal G. ya. G. Baik, silakan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Marilah kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mencek kehadirannya dulu ya. Oh iya, siap. Sudah hadir semuanya, Alhamdulillah. Untuk membangun semangat di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian semuanya anak-anak untuk bertepuk semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah kita memperbaharui niat kita, ikuti pembelajaran dari Bapak yang Bapak bacakan. Nawaitu talibal ilmi imanan wahtisaban fardon lillahi ta'ala. Sengaja aku menuntut ilmu karena keimanan dan usaha memperbaiki diri fardu karena Allah Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, masih ingat dengan pembelajarannya yang telah lalu yang kita pelajari? Iya, betul. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang akidah. Di antaranya adalah kalimat thayyibah, asmaul husna, tentang nama-nama hari kiamat. Dan yang terakhir adalah akhlak kita terhadap bertamu kepada orang lain atau silaturahmi. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini akhlak yang terpuji juga, yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Anak-anak sekalian, untuk sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak ada yang tahu nggak dengan teguh pendirian itu apa? Oh ya, betul. Mungkin anak-anak sudah mengetahui pembelajaran teguh pendirian ini di semester atau di sekolah yang lain sebagai referensi kita atau di buku-buku perpustakaan atau media-media sosial yang lainnya. Teguh pendirian adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita, yang tentunya keyakinan itu adalah teguh dalam pendapatnya masing-masing. Itulah teguh pendirian yang kita kuasai pada pagi hari ini.
Dermawan adalah dermawan untuk memberikan harta, kemudian kita sedekahkan untuk amal jariah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang bertawakal. Setelah kita bertawakal, maka kita akan teguh nakai dengan pendirian kita dan juga akan otomatis menjadi orang yang dermawan. Kemudian Bapak ingin kalian semua membagi kelompok dulu ya. Oke. Ya, silakan ambil posisinya masing-masing sesuai dengan nomor urutnya. Ya, sudah. Baik, Bapak akan membagikan tugas LKPD tentang teguh pendirian yang menyangkut dengan kehidupan nyata kita, yaitu judulnya adalah bullying. Silahkan anak-anak bagaimana cara menyikapi tentang anak yang dibully atau korban bullying dengan menyangkutkan dengan teguh pendirian, dermawan, dan tawakal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, sudah. Baik, kita akan memasuki sesi yang akan datang yaitu sesi untuk mempresentasikan. Silakan kelompok A maju ke depan. Baik, Ya, Pak Marwani. oke, siap. Cukup, Pak Marwani. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Bismillah. Pak Marwani, tadi ketika Pak Warmani mengajar, melakukan pembagian kelompok, apa dasar Pak Marwani melakukan pembagian kelompok itu, membagi kelompok kelas? Oke. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya adalah teori pembelajaran kognitif dengan cara diskusi adalah untuk menanamkan kepada anak didik kita untuk berpikir kritis, creative thinking, Bapak. Baik, untuk membagi, tadi membagi menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok itu, cara membaginya itu berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan absen. Presensi. Nggih, absensi. Baik. Pak Marwani melakukan asesmen awal tidak tadi? Ada, Bapak. Mana tadi? Dengan cara menanyakan anak-anak apakah kalian sudah mengetahui dengan teguh pendirian? Baik. Nggih. Tadi sudah ditanyakan terkait dengan teguh pendirian. Kemudian Nggih. apa fungsinya? Apa fungsinya Pak Marwani menanyakan teguh pendirian kepada anak-anak? Fungsinya untuk anak-anak termotivasi di dalam pembelajaran yang akan datang ini yaitu teguh pendirian agar mengetahui sejauh mana anak-anak mengetahui tentang pembelajaran teguh pendirian, Bapak. Baik. Selanjutnya, apakah Pak Marwani menerapkan konsep diferensiasi dalam kurikulum Merdeka di pembelajaran Pak Marwani? Oke, saya melakukan konsep diferensiasi di PPL 3 siklus 3, Bapak. Ada di sana menerapkan diferensiasi. Bagaimana implementasi dari diferensiasi itu? Untuk implementasinya saya memilih anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang suka mendengar dan anak-anak yang suka dengan kreativitasnya, keterampilannya, Bapak. Baik, apa sih sebenarnya diferensiasi itu, Pak? Diferensiasi adalah pembelajaran tentang akhlak, tentang anak, pemilihan di dalam pembelajaran sikap daripada minat dan bakat siswa kita, Bapak, untuk pembelajaran agar mereka tercapai pembelajaran di dalam akidah akhlak di akhir semester nanti, Pak. Baik, diferensiasi itu sebenarnya kan kita mengakomodir adanya keragaman peserta didik. Pak Marwani Oke. yakin bahwasanya peserta didik Pak Marwani itu beragam kemampuannya, Oke. gaya belajarnya beragam. Iya, Bapak. Gaya belajarnya. Bagaimana cara
cara Pak Marwani mengakomodir dari keragaman kemampuan, gaya belajar, minat, bakat, potensi yang ada pada peserta didik itu diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang mana dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tanyakan tadi. Oke. Jadi Dengan angket Bapak, dengan angket. oke, Jadi gini menanyakan, Pak. Jadi gini Pak Marwani. Tadi kan Pak Marwani melakukan asesmen awal. oke, Tadi saya tanyakan, untuk apa asesmen awal itu? untuk mengetahui tentang pembelajarannya sejauh mana di dalam pembelajaran yang dia ketahui Bapak. Baik, asesmen awal itu untuk mengukur kesiapan peserta didik terkait dengan materi yang akan dia pelajari. Oke, Mengukur kesiapan peserta didik terkait dengan materi yang akan dia pelajari. Setelah asesmen awal, apa fungsi asesmen awal itu? Asesmen awal dapat kita fungsikan untuk satu, diantaranya bisa kita gunakan untuk pembagian kelompok. Jadi mulai dari sekarang, pembagian kelompok itu tidak hanya sekedar berdasarkan urutan absen, Pak Amarwani. oke, Jadi berdasarkan pada asesmen awal yang sudah Pak lakukan, itu kan diketahui kemampuan siswa awalnya. Ya, Pak Marwani bisa mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka atau dicampur. Sifatnya heterogen. Ada yang bisa, yang belum bisa, dicampur jadi satu kelompok. oke, Nanti yang sudah bisa mengajari temannya yang lain. Nanti menggunakan teknik dari tutor sebaya. Ya. Atau dipisah memang. Yang memiliki kemampuan sudah bisa di kelompok yang berbeda. Yang belum, kelompok yang berbeda. oke, Ini nanti ketika yang mereka sudah mampu, langsung kita berikan semacam evaluasi, mengerjakan soal-soal dan kemudian materi pengayaan. Adapun mereka yang masih belum, kita berikan perhatian khusus kepada mereka. Itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodir. Jadi yang sudah tahu, mereka tidak terabaikan. Ya, akhirnya kan kalau sudah tahu, akhirnya selama ini yang terjadi kan, materinya sudah pernah dikaji, oke, materi sudah tahu saya. Akhirnya dia malas-malasan. Gitu. Tuh, oke begitu pula Bapak. dengan yang belum bisa. Kalau kita hanya perhatian pada yang sudah tahu, yang belum tahu, dia akan terseok-seok mengikuti materi yang dia pelajari. Nah, Oke, itulah di kurikulum Merdeka, bagaimana kita bisa mengakomodir, membelajarkan semuanya. Jadi satu persatu dari peserta didik itu uh, mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu ya oke, Pak oke Marwani. Bapak. Nggih. Jadi Terima alurnya kasih banyak. seperti itu. Ya, Oh ya, alurnya oke, seperti itu. oke Bapak. Baik, Terima kasih banyak. berikutnya ada istilah dalam kurikulum Merdeka itu kompetensi awal. Apa itu Oke. kompetensi awal Pak Marwani? Kompetensi awal adalah eh, sejauh mana anak-anak mengetahui dengan pembelajarannya yang sebelumnya dengan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan datang ini, Bapak. Baik, nah kompetensi awal ya kurang lebih seperti itu. Jadi kemampuan, ya, kemampuan yang Oke, sudah seharusnya didapatkan oleh peserta didik sebelum ia mendapatkan materi yang akan dipelajari sekarang. oke, Jadi itu. Jadi kalau ini kompetensi awalnya dapat mengetahui dan mengartikan teguh pendirian, dermawan dan tawakal. Ini sebenarnya kurang pas, Pak. oke. Kompetensi awalnya mungkin materi sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan materi sekarang ini. Itu namanya Oh, oke, kompetensi awal. Oke. Jadi nanti ini kalau kompetensi awal dituliskan seperti ini, Pak Marwani, mohon maaf, oke, nanti oke, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan tujuan pembelajaran, oke. ya kan? Ya, Kan seakan-akan sama ini kompetensi awal dengan tujuan pembelajaran di sini. oke. Nah, oleh sebab Berarti itu, nanti diganti dengan sebelumnya tuh memang Bapak pelajarannya adalah akhlak terhadap bertamu. mungkin bisa dikaitkan ya kompetensi awal yang harus apa, dapatkan adalah adab ketika apa ya Bertamu, bertamu atau yang sekiranya ada hubungannya dengan materi ini. teguh pendirian. Oke, Ya. Bisa nanti tidak harus pada materi sebelumnya, bisa juga Pak
Marwani sesuai dengan pengetahuan Pak Marwani. Ya, jadi dikaitkan saja materi yang seharusnya sudah didapatkan oleh peserta didik itu. Oke. Itu yang kompetensi awal. Baik. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin di sini. Oke. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Oke. akhlak mulia, mandiri, gotong royong, benar, kritis, dan kreatif. Ada 5 yang dimasukkan dimensinya di sini untuk yang P5-nya. Oke. Betul. Ini masing-masing yang memang ada kaitannya dengan materi yang ada, Pak. Di dalam pembelajarannya itu kan ada gotong royong, Bapak, masuk. Hmm. Diskusi dengan bernalar kritis ada, Pak. Baik. Kreatif, G. Baik, ya, yang saya maksudkan memang seperti itu. Jadi yang dicantumkan 5 dimensi di sini memang benar-benar ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada, baik itu Oke. materinya maupun langkah-langkah pembelajaran. Gitu. Oke. Jadi kalau yang tidak ada kaitannya, silakan aja tidak usah dituliskan. Ini kan ada satu yang tidak dituliskan, Oke. berkebinekaan global. Oke. Baik. Begitu pula dengan P2RA-nya, Pak ya. Ada Oke. ta'adub, partonah, dan tasamuh ini juga nanti dikaitkan dengan materi yang disampaikan. Oke. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran dan kriteria KKTP. Oke. Tujuan pembelajaran Pak Marwani Oke. diturunkan dari apa, Pak? Tujuan pembelajaran eh, Dirumuskan diturun dari dirumuskan dari eh, kompetensi tadi, Bapak. dirumuskan dari capaian pembelajaran. Capaian, G. Oke. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran ada berapa cara, Pak? Untuk capaian pembelajarannya, Bukan, mohon maaf, G. merumuskan TP dari CP itu ada 3 langkah, ada 3 cara. G. Yang pertama secara langsung, yang kedua dengan analisis kompetensi dan lingkup materi, dan yang ketiga dengan lintas elemen. Lintas elemen. Kalau saya tanya, tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Pak Armarwani ini menggunakan cara yang mana? Langsung, lintas elemen, atau analisis? Eh, lintas elemen mungkin, Pak. Lintas elemen, elemennya apa saja Pak kalau dalam akidah halak itu? Elemennya, Bapak, ada keteladanan itu, Pak. Yang saya ingat tuh keteladanan, eh, akhlak, kemudian akidah. Nah, yang Nah, terakhir ini keteladanannya, Bapak. jadi dirumuskan dengan lintas elemen ya. G. Yang menunjukkan lintas elemen mana Pak? Yang menunjukkan lintas elemen adalah tentang keteladanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang teguh pendiriannya, Bapak. Cerita. Biasanya, biasanya itu kalau kalau lintas elemen di dalamnya ada unsur dari akhlaknya, dari akidahnya, itu. Itu G. masuk semuanya biasanya. Misalkan kalau di dalam Al-Quran hadis kan ada Al-Quran dan hadisnya itu mampu memahami ya, apa, makna atau kandungan surat Al-Asr misalkan. G. Nah, dan memahami sesuai dengan hadis Nabi atau dikaitkan dengan hadis Nabi misalkan. Itu lintas elemen. Kalau di G. sini kalau memang lintas elemen seharusnya di dalamnya mencakup ada akidah dan akhlaknya sekaligus dalam perumusan tujuan pembelajaran. Saya kira ini lebih pada perumusan yang sifatnya langsung ini, Pak. Oke. Oke, sifatnya langsung di sini. Baik, itu ada tujuan pembelajaran. Kenapa itu 1.1, 2.1, 2.1 lagi, Pak? Itu Bapak Ulun, saya lihatnya di buku panduan ada, Pak. Jadi saya ikuti aja 1.1. Oh, baik, C3 itu kan menunjukkan taksonomi Bloom ya, kognitif 3. Berarti dia menerapkan ya. Oke. Oke, kemudian C6 menghasilkan atau membuat. Oke. Evaluasi, G. Kemudian yang P2 itu apa maksudnya? Psikomotor. Iya, mungkin, G.
Nah, Karena di oke, oh, baik-baik. Tapi kalau seandainya seperti ini, tetap tujuan nanti tujuan pembelajaran 1.1, 2.1, atau 3.1 Pak yang selanjutnya. oke, Sehingga nanti untuk numberingnya disesuaikan di KKTP 1.1.1. Nah, itu di bawahnya sudah pas. Ya, misalkan ini 1.1.1, 2.1.1. Ini 2.1-nya belum ada. KKTP-nya hanya menjelaskan untuk yang poin 1.1 saja, Pak. oke, Pak Marwani. Untuk yang 2.1-nya belum ada. oke, Nah, ini saya lihatkan ya. Saya sambil lihatkan, mohon maaf. oke, Nah, itu nanti diperbaiki aja. Nah, oke. disesuaikan KKTP-nya nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini untuk yang 1.1 sudah pas. 2.1, 3.1 nanti diubah itu. Itu ya. Oke, oke, Oke. Selanjutnya terkait dengan asesmennya, Pak. Asesmennya sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada? oke, Pak. Sudah? Mana bentuk asesmennya? Asesmennya di penilaian sikap, coba. Penilaian sikap di bawah sendiri, lembar kerja LKPD. Kemudian Eh, asesmen. di Asesmen yang atas, mana? di atasnya, Pak. Oh, di atas. Yang F, asesmen. Nah, Ah, tuh, ini. oke, Penilaian sikap. Baik, penilaian sikap. Oke. Berarti dan afektif. Kemudian penilaian pengetahuan. oke, Instrumen penilaian. Oke, kalau seperti ini hanya tidak bisa kan saya lihat. Apa yang diukur, Pak? Muhammad Arya 1, 2, 3, 4 ini poin-poin ini mana bentuk soalnya mana? Dan apa yang harus dia ketahui tidak ada di sini. oke. Berarti Nah, saya bikinkan soalnya, Pak. betul. Pak Marwani buat soal sekaligus kisi-kisinya. Jadi tidak hanya sekedar soal, tapi dilengkapi dengan kisi-kisi yang ada. Misalkan Oke, kisi-kisi yang pertama, siswa mampu memahami makna dari teguh pendirian. Bentuk soalnya apa? Misalkan, apa teguh pendirian itu? oke, Misalkan, itu nggih. Nah, itu nanti dibuatkan gitu, Pak, penilaian pengetahuan. oke, Kognitif ini berbentuk tes biasanya. oke. Bentuk tes. Oke ya, itu catatan dari saya ya, Pak. Siap, Bapak, Pak oke. Marwani, nggih. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Ya, pokoknya. sama-sama, Pak. Kemudian yang terakhir daftar pustaka, silakan nanti disusun atau ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang baku. Oke. Akan Oke, Fauzan, Fauzan, Ahmad kan Ahmad Fauzan, Fauzan, Ahmad titik. oke. Jamaluddin itu siapa itu? Ahmad Jamaluddin Fauzan atau Jamaluddin sendiri? Bertiga, Pak. Oh, Fauzan satu, bertiga. oke. Ahmad satu, Jamaludin satu. Oh, bukan satu orang itu. Bukan. Namanya apa nama? Oh, berarti Fauzan sendiri, Ahmad sendiri, Jamaluddin sendiri. Oke. Bisa ditulis dengan Fauzan DKK bisa. Oh, Fauzan dan DKK. kawan-kawan titik 2021 buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ditulis miring. Oh, Ditulis budi miring, Pak. pekertinya. Oke. Oke. Kemudian titik diikuti dengan Jakarta, titik dua Kementerian Pendidikan Kemendikbud Ristek. Nah, bisa juga ditambahkan dengan sumber-sumber yang lain untuk memperkaya daftar pustaka atau sumber belajarnya. Monggo bisa dia ambilkan dari link YouTube atau mungkin dari manalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak Marwani, untuk Oke. yang modul belajarnya itu Pak Marwani, kemudian modul proyeknya saya pengen lihat Pak. Model projectnya di saya yang sekiranya, Pak. Iya, bisa, bisa tidak Pak? Di laptop NAS itu ada, Ada, Pak, di saya di plus disknya, Pak. di flash disk. Silakan bisa dibuka dulu kemudian ditayangkan ke saya. Sama sekalian PTK-nya disiapkan ya Pak? Oke. Eh, Bukan yang ini, bukan yang ini, dikenalkan dulu lagi. oke. Dibuka untuk yang dibuka dulu di luar. Eh, kurang anu, Pak.
Mana nih nih? Itu D itu. Uji kompre materi. Ini uji kompre. Uji kompre. Hmm, Di scroll ke bawah mungkin Pak. yang kayaknya mau di-scroll. Tadi ada di sini ada uji kompre. Materi. Itu proposal PTK itu Iya ini Bapak. ya Yang dibuka dulu. yang ditampilkan yang mana Pak? Boleh, buat boleh. PDF juga boleh. Kecil aja Pak. Maksudnya digeser, digeser, geser kan. Hmm. Di luar, diperlebar lagi berarti. Diklik aja yang jendela besarnya. Mau membesarkan ini anunya tertutup dengan layar. Baik, coba digeser ke bawah Pak. Problemnya tentang apa Pak? Problem judulnya adalah implementasi problem based learning eh, dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5C Min 14 Banjar, Bapak. Baik, bisa ditunjukkan kalimat yang menunjukkan problem di dalam latar belakang masalah Bapak. Iya. Mana yang menunjukkan problemnya mana Pak? Problemnya nih adanya ketidaktekunan menghadapi tugas, kemudian ketidakuletan menghadapi kesulitan dalam belajar, adanya minatnya di dalam pembelajaran dan apa tuh Oke, tidak teguh oke. dalam Baik Pak pendiriannya. Marwani. Oke, oke, Baik, itu semuanya merupakan problem yang Pak Marwani sampaikan. Saran saya, nanti dikuatkan dengan bukti, gitu, Pak. Maksudnya bukti itu gini. Jadi problem itu Pak Marwani dapatkan melalui proses ilmiah pengumpulan data. Jadi saya dapatkan ini melalui observasi selama ini, Pak. Jadi saya melihat siswa itu ketika belajar mata pelajaran akidah akhlak, mereka itu oke. kurang antusias, mereka kurang termotivasi. Itu melalui observasi. Berarti nanti ditambahkan di sana ada footnote. Tahu footnote-nya, Pak? Footnote, oke. Ya, tambahkan footnote hasil observasi pembelajaran Oke. itu dilakukan kapan dilakukan itu ada keterangan seperti itu. Jadi memang ini memberikan pemahaman bahwasannya problem itu memang ada dan itu Oke. diambil dengan menggunakan cara ilmiah, tidak hanya sekedar asumsi dari Pak Amarwani gitu. Oke. Oke. Baik, selanjutnya untuk yang rumusan masalah tuh Bapak.
Ini nih Bapak. Empat. Oke. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning? Apakah penerapan model problem learning meningkatkan motivasi belajar? Baik, untuk yang pertama itu implementasinya ya. Oke. Bagaimana implementasinya? Kemudian yang kedua itu untuk menjawab apakah ada peningkatan atau tidak. Coba di tujuan penelitian bawahnya. Ini. Oke. Ini saran saya Pak Marwani, tujuan Oke. penelitian itu menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada dua, maka tujuan masalahnya ada dua. Oke. Nah, itu nanti dirinci ya, disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Berarti yang pertama untuk mendeskripsikan penerapan apa tadi yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidaknya dari Oke. penerapan tadi. Berarti ada dua, oke? Oke. Ada dua Pak Marwani, oke? Oke. Baik, saya kira untuk ini metode pengumpulan data apa Pak? Metode pengumpulan data, metode data, coba ke bawah metodenya. Metode pengumpulan datanya dengan ini kita tampilkan. Anak iya. Bapak ngajar kelas 3A ya? Hah? Bapak? Metode pengumpulan datanya ada di bab 3 Bapak. Nah. Hah? Iya. Itu ada beberapa instrumen yang ada Pak. Bapak Itu anaknya itu Pak. Tinggi. Saya di perpustakaan Bapak. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Tinggi. Metode penelitian ini nanti untuk rancangan penelitian, oke. Kemudian instrumen pengumpulan data coba di bawah. Di bawah. Bawah lagi Pak, bawah lagi. Terus lokasi, terus prosedur penelitian, oke. Terus perencanaan siklus, oke. Yang terkait dengan metodenya, bawah terus. Nah ini teknik pengumpulan data, ada tes, ada pengamatan atau observasi. Nanti dibuatkan ini Pak, instrumennya gitu. Jadi bentuk tesnya itu seperti apa, kisi-kisinya seperti apa gitu. Kemudian pengamatan observasi, nanti lembar observasi, ya, nanti dibuatkan instrumennya juga. Baik, saya kira itu Pak dari saya. Nanti insya Allah Bapak akan diperdalam lagi untuk pengetahuan terkait dengan praktik modul ajar, modul project, dan juga PTK-nya pada tahap selanjutnya di PPL. Selanjutnya saya kira cukup, kita masuk pada segmen yang terakhir, baca Quran ya Pak. Oke, boleh. Baca Quran dan menuliskan penggalan ayat nanti. Bisa ditutup screen-nya Pak. Ditutup dulu aja. Memperbesarnya di mana nih Pak? Itu ada stop apa itu? Stop screen di klik. Hati-hati jangan stop ini loh, jangan stop zoom-nya loh Pak. Di titik 3 nih Pak. Ada ini pokoknya stop share screen apa share screen gitu. Sudah saya tutup, cuma layarnya nih kecil Pak. Layar di laptopnya, gambar foto. Stop video, mute, chat pin, report. Biar gini aja lah Pak. Biar apa lah. Oh itu masih kelihatan jenengan nanti. Ya. Ditutup aja Pak. Bisa nggak? Tutup. Di situ ada siapa yang bisa membantu? Sebelah adanya Pak. Ditutup share screen-nya. Sampean ada masih share screen-nya di wadah Bapak. Ya itu Ya, share Bapak. screen-nya di itu Stop aja. video. Bukan stop video, jangan. Jangan. Okay. Oh, stop share. Okay. Nah, stop share. Nah, Minta maaf Bapak.
Ya. Kalau stop video nanti rekodnya berhenti, Pak. Oke. Baik, Pak Marwani, selanjutnya kita masuk ke segmen yang terakhir, yakni baca Al-Quran. Sebentar, Pak, saya bukakan Al-Qurannya. Sudah kelihatan, Pak? Layar, Pak. Kelihatan, Pak? Oh, oke, bisa. Nah, baca surat Maryam ayat 1 sampai 4, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Baik, صدق sudah. الله العظيم. Barakallahu azim. Baik, bagus bacanya, Pak Marwani. Oke, terima kasih Pak. Yang G, yang secara umum lancar. Yang di ayat pertama, kaf itu panjang. Ha, ya, cuma satu alif saja, Pak. Kaf, ha, Oke. ya, satu alif saja. Ainnya Oke. panjang lagi, ya, hampir 3 alif. Ain, sod. Ya, bagus. Baik, sekarang silakan dituliskan ayat 1 sampai ayat 2 saja, Pak. Oke. Dari Bismillah, Bapak. Boleh diberikan bismillah. Sampai ayat 2, Pak lah. Betul, Pak. Oke, sebentar. Itu baik, Pak Marwani. Bentar, 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 bentar. Ditunjukkan lagi, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya. Nah, yanya ini kebanyakan gigi nih, ya. Iyanya kebanyakan gigi nih, Pak Marwani. Oke. Ya, G, nanti ain sod zikru rahmati rabbikal abdahu Zakaria. Baik, nanti apa di foto dikirim japri ke saya ya, Pak Oke. Marwani. Di Baik, saya kira cukup. PDF. Dikirim di foto saja, di Foto foto saja. kemudian di foto kemudian dikirim japri ke WhatsApp mawon. Oke. Oke. Ya. Baik, Pak Marwani, saya kira cukup untuk Oke. ujian Terima kasih, kompleks kita Bapak. pada kesempatan hari ini. Ya, Oke. semoga lancar, Amin. sukses Pak Marwani. Amin. Ya. Oke. Baik, kita akhiri ujiannya dengan melafalkan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Pak Marwani, tolong langsung diteleponkan yang setelah jenengan. Langsung ditelepon, langsung ditunggu Pak Agung gitu. Oke. Biar tidak